Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya, karena sudah yang masuk Zoom ini sudah 28 mahasiswa, jadi sudah kembali. Nanti yang memang belum masuk Zoom bisa chat ke saya ya untuk absensi. Baik, di minggu ke-7 ini kita ketemu lagi lewat online ya. Jadi tidak apa-apa, tapi materinya masih nanti sama ya antara online dan offline. Jadi saya tidak ada bedanya. Meskipun nanti jenengan ada ini, jenengan bisa tanyakan lewat WA juga tidak apa-apa ya kalau memang belum jelas. Jadi di setiap mata kuliah biasanya saya selalu membawa ini ya pesan. Biasanya saya taruh di belakang, nah ini saya taruh di depan, karena nanti kalau ditaruh di belakang biasanya kelewatan. Jadi saya cuplik hadis Bukhari ya, yaitu setiap perbuatan baik adalah sedekah. Jadi saya akan selalu sampaikan di setiap kuliah saya. Jadi terkait dengan sedekah ini sebenarnya kita pun tidak ini ya, tidak harus dengan materi. Jadi perbuatan baik pun bisa berupa sedekah. Kemudian perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak juga harus dengan sesama manusia ya. Jadi dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Seperti dengan yang kita ketahui, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, seperti itu ya. Jadi kita pun harus sama. Jadi berbuat baik ke semua makhluk yang Allah ciptakan, seperti itu. Jadi tidak hanya kepada sesama manusia. Nah, ternyata semua perbuatan baik itu adalah sedekah, seperti itu. Jadi semoga kita di setiap waktu yang kita punyai, kita selalu berbuat baik dan kita selalu punya sedekah, seperti itu. Ketika kita di setiap waktu yang kita punya itu kita selalu berbuat baik, insya Allah nanti ketika kita meninggal pun kita akan meninggal dalam keadaan baik, yaitu husnul khotimah, seperti itu. Semoga dengan sedikit ini ya cuplikan bisa membawa kita ke arah yang lebih baik ya. Jadi semoga waktu yang kita punyai akan kita gunakan sebaik-baiknya, seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke materi minggu ke-7 ya, MKB 2. Ini masih melanjutkan. Jadi kalau minggu kemarin itu kita di struktur statis tertentu, ini di minggu ke-7 kita sudah masuk di struktur statis tak tentu ya. Jadi metode Castigliano ini sebenarnya sudah kita pelajari di minggu kedua ya kalau tidak salah. Kalau tidak minggu ketiga, yaitu di struktur statis tertentu. Cuma nanti kita UTS-nya kita tidak sampai ke struktur statis tak tentu, mungkin struktur statis tertentu ya. Nah ini konsepnya masih sama ya untuk metode Castigliano. Ini capaian pembelajaran sesuai kesepakatan kita di kontrak kuliah yang awal saya berikan. Jadi metode Castigliano itu menggunakan prinsip energi regangan ya. Jadi metode ini berdasarkan perhitungan besar energi yang tersimpan di dalam suatu batang akibat beban yang bekerja padanya. Jadi menggunakan prinsip kekekalan energi, yaitu energi input itu harus selalu sama dengan energi output ditambah energi yang hilang. Nah ini konsepnya, jadi ini ada P1, P2, P3, P4, terserah nanti P-nya berapa. Jadi setiap ada P itu dia selalu ada usaha, jadi selalu ada energi. Jadi nanti dari setiap P ini didapatkan energi masing-masing dan dijumlahkan itu didapatkan besarnya energi regangan. Nah, lendutan itu adalah
integral parsial dari besarnya energi redangan terhadap gaya. Jadi ini ya, delta ini adalah lendutan atau lenturan ya. Jadi delta N ini adalah ini integrasi antara integral parsial ya. Jadi ini lambangnya integral parsial. Jadi integral parsial antara energi regangan atau usaha terhadap P. P itu beban. Jadi dirumuskan ini ya, delta sama dengan integral mdx per EI ya. Seperti itu. Nah, ini metode Castigliano ini untuk setiap struktur batang dengan tumpuan dan pembebanan tertentu, teori Castigliano dapat menghasilkan persamaan energi yang sama banyaknya dengan reaksi tumpuan yang tidak diketahui. Ini untuk struktur statis tak tentu ya. Jadi apabila hanya didapat satu persamaan energi, sedangkan pada persamaan momen yang terjadi terdapat dua besaran tidak diketahui, maka salah satu besaran harus dinyatakan dalam besaran yang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan hubungan antar variabel yang didapat dengan memanfaatkan persamaan kesetimbangan statis. Kemudian apabila pembebanan berubah sepanjang batang, persamaan momen yang terjadi pada batang dapat dinyatakan dalam satu persamaan dengan memperhatikan interval bekerjanya setiap bagian momen. Jadi proses integrasi dilakukan pada masing-masing interval dan dijumlahkan untuk mendapatkan hasil perhitungan yang berlaku sepanjang batang. Jadi dijumlahkan ya, antara misalkan bebannya lebih dari 1 ya, P1, P2, P3. Nah nanti energi regangan itu juga dijumlahkan sesuai beban yang ada. Kita langsung pada contoh soal ya. Ini contoh soal 3.1. Jadi kalau kita melihat struktur ini adalah struktur statis tak tentu karena di sini ada jepit ya. Jadi ini jepit, ini sendi roll. Hitunglah gaya reaksi pada tumpuan A, berarti di sini yang diminta gaya reaksinya. Kemudian lenturan di titik C, berarti di ujung sini ya. Jadi ini ada dua beban, yaitu beban terpusat WL per 3 Newton per meter sama beban merata. Ini W ya, beban meratanya Newton per meter. Kemudian ini jaraknya L sama L per 2 BC. Nah, karena ini adalah struktur statis tak tentu, maka dia harus diuraikan. Jadi ini di tumpuan jepit ini ada MA sama PA ya, menggantikan biar bisa dikerjakan. Kemudian dari gambar 39B ini kita pecah jadi dua ya. Gambar 39C sama gambar 39D ya. Jadi yang satunya ini kita bisa kerjakan satu persatu. Jadi ini yang sebelah kiri dan ini yang sebelah kanan ya. Tumpuan dan pembebanan batang pada soal di atas ditunjukkan pada gambar 9C ya. Potongan batang bagian kanan dengan gaya geser dan momen dikenakan untuk menggantikan bagian kiri. Dengan memperhatikan posisi sumbu koordinat yang ditentukan pada tumpuan B, maka persamaan momen dapat dihitung. Jadi ini momennya, ini untuk kita lihat di 39C ya. Ini ya, 39C. Jadi M sama dengan RX. Ini ya, M sama dengan R dikalikan X ya. M sama dengan R dikalikan X, jadi RX min WL, ini aslinya beban merata itu ya, WX ya. Jadi WX dikalikan X per 2, jadi W per 2 X kuadrat. Min WL per 3, ini yang beban di ujung ini. WL per 3 dikalikan ini, L per 2. Nah ini ya. Sehingga didapatkan rumusan momen sama dengan Rx min Wx kuadrat per 2 min WL kuadrat per 6. Nah, rumus teori Castigliano itu lendutan itu sama dengan integral parsial U terhadap P atau R ya, terhadap beban ya. Atau super EI M dm per dr dx ya. Turunan integral pertama dari momen terhadap beban. Ini rumus bakunya. Sehingga dari rumus ini kita masukkan ke
lendutan ini. Nah, ini ya. Jadi seper EI ini yang tadi ya, RX kuadrat per 2. Ini ya. Min WX pangkat 3. Jadi ini momennya ya. Min WX pangkat 3 per 6 min WL kuadrat X per 6 DX. Kemudian ini kita integralkan satu kali. Kita dapatkan ini ya, seper EI RX pangkat 3 per 6 min WX pangkat 4 per 24 min WL kuadrat X kuadrat per 6. Nah, ini adalah persamaan lenturannya. Jadi ketika X sama dengan L, kita masukkan ke persamaan ini, kita dapatkan lenturannya ini. Seper EI ER pangkat 3 per 6 min 3WL pangkat 4 per 24. Pada keadaan yang sebenarnya lenturan di B ya. Di titik B ini nggak ada lenturan karena ini ada tumpuan ya. Sehingga YR itu sama dengan 0. Sehingga dari ini, persamaan ini sama dengan 0. Itu didapatkan R sebesar ini ya. Jadi nilai R di ini ya. Kemudian dari sini nanti kita bisa menghitung. Nah ini untuk 39D ya. Nah, 39D ya ini. Dengan persamaan keseimbangan biasa. Jadi sigma F sama dengan 0 dan sigma MB sama dengan 0. Dengan sigma F sama dengan 0 kan ada R, kemudian VA, ini yang dijepit sebelah kiri. Kemudian WL, beban merata, sama WL per 3 ini beban terpusat yang paling kanan di titik C. Kita dapatkan VA. Ini yang ditanyakan untuk reaksi di tumpuan jepit. Kemudian sigma MB sama dengan 0. Ini dapat kita cari MA min PA dikalikan L min WL per 3 dikalikan L per 2. Kita dapatkan MA. Jadi gaya FA sama momen FA didapatkan untuk posisi yang di sini ya. Nah, tinggal lenturan yang di titik C. Tadi yang didapat lenturan di titik B ya. Nah, lenturan di titik C itu ketika X sama dengan L per 2. Jadi dari rumus lenturan tadi kita masukkan L-nya adalah L plus L per 2. Nah, kita dapatkan ini rumus lenturannya. Nah, ini ya. Tuh. Kemudian, nah ini lenturannya ke atas. Karena di ini ya. Nah, ini ya, di sebelah sini. Jadi ini mantul ke atas. Lenturannya ke atas. Kemudian contoh soal 3.2. Jadi contoh soal 3.2. Ini ada nilainya, ini juga cantilever ya. Kalau ini adalah struktur statis tertentu kalau yang ini. Jadi suatu batang cantilever panjang 4 meter dibebani sebuah momen MO 30 kN pada ujung cantilever, gunakan E 200 ini ya. Kemudian I-nya ini dengan menggunakan teori Marquez-Stillano tentukan besar lendutan pada ujung cantilever. Nah, ini disimbolkan delta ya. Nah, ini besar lendutan pada ujung cantilever. Yaitu integrasi ini ya, momen terhadap Q sama dengan X ya. Jadi langsung masuk ke rumusnya ini. Jadi integral antara 0 sama L momen X dx per EI. Tinggal masukkan saja, kita dapatkan 48 mili ya untuk lendutannya. Nah, momennya itu Qx ditambah M0. Nah, Q kalikan X-nya 4 ditambah M0 ini. Untuk momennya. Nah, integral dari momen X dx itu ini. M0 X kuadrat 2EI ya. Sehingga tinggal dimasukkan saja. Terus kemudian kita ada tugas 1 ya. Ini terserah mau dikerjakan pakai metode apa. Jadi ada metode Castigliano, kemudian luas bidang momen, kemudian ada superposisi,
Terus kemudian ada metode integrasi, terserah mau gunakan, yang penting ketemu lendutannya di ujung kiri batang. Berarti sebelah sini ya yang dicari. Ini kan ujung kanan, di ujung kiri sebelah sini, yang di titik A. Nah, ini silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan hari tanggal ini ya. Hari Senin, hari Minggu ya terakhir. Sudah saya tulis di e-learning ya, nanti jenengan bisa. Ya, Pak. Terus pengumpulannya juga di e-learning. Nanti bisa di ini ya, didiskusikan sama teman-temannya, enggak apa-apa. Yang penting mengumpulkan, jadi jangan sampai tidak mengumpulkan. Terus kemudian absensi Zoom saya dasarkan pada chat ya, jadi saya tidak melihat partisipan karena yang dipartisipan itu yang keluar adalah HP-nya, bukan namanya. Banyak yang keluar HP-nya, jadi yang tidak menulis chat nanti insya Allah ya tidak ke absen gitu. Jadi silakan tulis di chat saja, nanti saya lihat di chatnya. Teman-teman yang baru bergabung silakan menulis absensi di chat. Terus ini adalah kisi-kisi UTS ya. Jadi nanti UTS-nya kita cuma 2 soal saja. 1 soal uraian atau deskripsi, kemudian soal yang kedua itu adalah hitungan. Sama, hampir sama ya kayak tugas atau kayak soal-soal yang saya berikan. Terus kemudian, nah ini keliru, materi UTS-nya adalah minggu kedua sampai minggu ke-7 ya. Minggu kedua sampai minggu ke-7. Terus kemudian UTS dijalankan secara online waktu 90 menit dengan e-learning Unsida. Jadi mengumpulkannya melalui e-learning ya, jangan sampai mengumpulkan melalui ini. Jadi dikumpulkan melalui e-learning. Terus tugas juga dikumpulkan melalui e-learning. Jadi sudah saya tulis di e-learning, bisa dibuka ya. Ya, Pak. Terus ada yang ditanyakan? Nanti saya saya menghargai pekerjaan Anda. Silakan jenengan Google, enggak apa-apa, di Google juga banyak ya cara-cara menyelesaikannya. Yang penting jenengan mengerjakan. Jadi saya mulai diketahui sampai jawaban nanti saya nilai seperti itu. Jadi salah enggak apa-apa, yang penting mengerjakan. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan. Termasuk ketika UTS nanti soalnya hanya 2 saja. Jadi 1 uraian, 1 hitungan. Ada yang ditanyakan? Ini memang materi-materi seperti ini biasanya kita langsung gitu, kita langsung enggak. Nah, tapi ketika nanti ngerjakan atau jenengan coba hitung, nanti baru, oh ini asalnya dari ini. Tapi kalau cuma dengarkan gini kadang kita enggak ini ya. Nanti dicoba ngerjakan saja, nanti enggak baru. Ini hampir mirip sama Mektek. Jadi kalau kemarin jenengan sudah dapat mekanika teknik, insya Allah bisa seperti itu. Yang paling gampang bisa pakai metode superposisi ya, atau ya superposisi itu yang paling gampang. Yang minggu kemarin bisa dicoba pakai metode superposisi. Halo teman-teman, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Sudah jelas? Insya Allah. Ya sudah. Nanti kalau ini saya waktu Zoom-nya tinggal 7 menit ya. Jadi kalau ada pertanyaan saya tunggu. Kalau memang tidak ada pertanyaan kuliah ya kita akhiri. Intinya jenengan bisa langsung kerjakan. Nah, minggu ke depan kita ketemu di UTS sesuai jam kuliah ya. Jadi setengah 10 hari Selasa. Insya Allah saya tidak akan mengundur waktunya biar kita lebih cepat karena memang juga tidak susah ya. Nanti jenengan bisa kerjakan secara kelompok.
Soalnya hanya 2 saja. Jadi satu uraian itu tujuan saya ketika nilai untuk hitungan nanti rendah, nilai uraian bisa untuk membantu. Itu jadi satu uraian, satu hitungan. Sudah menulis di chat semua ya untuk absensinya? Halo? Sudah ya Pak, sudah. Nggak tahu yang gitu, lainnya Pak. Apa? Nggak tahu yang lainnya Pak. Jadi ya sudah, nanti kalau memang belum nulis di chat, terus kemudian ini bisa WA ke saya, tapi saya tunggu hari ini, jadi jangan sore ya, hari ini sampai mungkin jam 12 lah. Kalau memang belum ketulis tadi di chat, belum nulis di chat, bisa WA ke saya untuk absensi ya. Jadi saya tidak ini, karena sebelum UTS, insya Allah absensi online nanti saya ini isi semua, karena dari fakultas absensi online harus diisi seperti itu. Biasanya saya isi di akhir-akhir karena itu untuk membantu nanti nilai seperti itu. Baik Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah MKB 2 bisa saya akhiri ya. Halo? Iya Pak. Baik, kuliah MKB 2 saya akhiri. Yang belum menulis chat silakan nulis chat nanti sebagai absensi saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman bisa lab, nggak apa-apa, saya akan lanjutkan untuk absensi. Baik Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.